Ada yang tahu sekarang akan memasuki pembelajaran apa? Teks negosiasi. Apakah kalian pernah bernegosiasi? Pernah belum? Pernah tidak? Coba, apa itu negosiasi? Siapa yang mau mengungkapkan apa itu teks negosiasi atau negosiasi? Coba awak. Tulisan yang berisi tawar-menawar antara dua belah pihak yang mempunyai kepentingan. Iya. Siapa lagi? Saya, Bu. Ardi. Berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan. Ya, betul ya. Jadi pada intinya teks negosiasi itu adalah apa? Suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan model discovery learning, peserta didik mampu menentukan dan menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi yang dibaca disertai dengan sikap atau perilaku religius, tanggung jawab, dan percaya diri. Jadi tujuannya itu kalian harus mampu menentukan dan menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Dan yang kedua apa? Pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Nah, itu kompetensi yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini. Cara menganalisis teks negosiasi. Yang pertama apa? Membaca secara keseluruhan. Kalian harus baca dulu keseluruhan dari teks negosiasi. Yang kedua, menentukan bagian struktur. Nah, jadi kalian harus memahami dulu struktur dari teks negosiasi. Mana nih? Pembukanya, mana isinya berupa pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Kalian harus bisa menentukan itu dulu strukturnya dulu. Yang ketiga, menuliskan bukti kalimat yang mengandung pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Mana nih yang merupakan pengajuan kalimatnya di dalam teks negosiasi yang mana? Kalian apa? Tuliskan. Mana yang merupakan pengajuan kalimatnya, kalian tuliskan. Selanjutnya diberikan alasan mengenai pengajuan, penawaran, dan persetujuan yang sudah ditulis tadi. Kita amati dulu, amati video teks negosiasi. Apakah kalian mampu tidak menganalisis sebelum ibu nanti berikan ada KPD dalam kelompok ya? Ya, menggunakan cara dan baju. Itu disebut bagian apa? Pengajuan. Nah, itu kalian sudah mampu menganalisis dari video atau teks yang sudah kalian baca. Sekarang kalian mencari kelompok kalian ya. Ibu beri waktu selama 2 menit untuk mencari teman kelompok kalian ya. Teksnya yang ini. Disertai alasannya sesuai petunjuk analisis
Jaga, begini saja saya akan berikan kondisi harga menurut bagaimana anak SMK. Apa persetujuan terjadi kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Sekian dari hasil prestasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga RP 2 bulan menunggu saja anak. Pengajuan berisi pihak izin tahu dan menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Sekarang siapa yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 4? Saya Bu, Silakan kelompok 1. menurut saya hasil analisis kelompok 4 sudah benar karena sudah menyentuhkan isi dari pengajuan, penawaran dan persetujuan disertai dengan alasan yang tepat. Karena pengajuan itu berupa hal yang ditanyakan, berarti kalimat yang ada dalam teks negosiasi pun harus ada kalimat yang menanyakan. Misalnya tadi harga, berapa harga buku ini misalnya ya. Nah itu sudah merupakan apa? Pengajuan, menanyakan hal atau menanyakan harga suatu barang. Selanjutnya apa? Persetujuan. Kan persetujuan itu kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau masih kalimat tersebut masih ada tawar menawar, berarti bukan persetujuan, masih apa penawaran. Kalau persetujuan berarti ada harga yang ditentukan, yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Saya dari tawar menawar. Nah semuanya itu dia ya tadi menganalisis teks negosiasi. Untuk kelompok yang belum berhasil atau belum tuntas dalam menganalisis teks negosiasi, berupa menentukan pengajuan penawaran dan persetujuan dan menjelaskan, silahkan kalian belajar lagi di rumah bagaimana cara menganalisis mana kalimat pengajuan, penawaran dan persetujuan ya. Nah untuk kelompok yang sudah bagus, sudah mampu menganalisis isi dari teks negosiasi berupa penawaran, pengajuan dan persetujuan, kalian harus lebih semangat juga untuk belajar lagi di rumah bagaimana cara menganalisis teks negosiasi. Oh ya, ada tanggapan juga mengenai tadi presentasi kalian ya. Jadi suaranya itu harus terdengar menggunakan bahasa Indonesia ya, dan benar. Misalnya tadi RP harusnya kan 180.000 bukan RP 180, jadi kan 180.000 rupiah. Ada juga yang dicampur dengan bahasa Sunda ya. Nanti perhatikan untuk selanjutnya presentasinya harus lebih dimantapkan lagi ya. Nah, kalian tadi sudah mampu menganalisis, sudah mempresentasikan, setiap kelompok sudah menanggapi. Sekarang ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini tidak? Ya, Ardi. Pembelajaran yang sudah dilaksanakan mengenai menganalisis pengajuan, penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi. Ya, pembelajaran hari ini bagaimana cara menganalisis pengajuan, penawaran dan persetujuan. Siapa lagi? Ada yang mau menyimpulkan? Oh iya, Dita. Mengenai struktur teks negosiasi, diantaranya orientasi, isi, pengajuan, dan persetujuan. Pengajuan, penawaran dan persetujuan. Semuanya itu ya, jangan sampai terlupa. Jadi strukturnya itu ada isi bagian awal ya dalam teks negosiasi. Yang kedua apa orientasi ya. Yang kedua apa isi. Itu ada pengajuan, penawaran dan persetujuan. Coba siapa yang tahu cara menganalisis teks negosiasi tadi? Yang pertama membaca seluruh teks negosiasi. Yang kedua apa? Isi.
Lalu analisis isi dari teks negosiasi tersebut. Mas ya. Jadi kalian silahkan baca-baca dulu mengenai mengajukan pengajuan, penawaran dan persetujuan. Bagaimana? Silahkan kalian membaca lagi bagaimana cara mengajukan suatu pengajuan, penawaran dan persetujuan ya. Baca-baca lagi materi yang sekarang juga. Nah, itu dia penjelasan mengenai apa yang akan dilaksanakan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kali ini. Silakan